ketika hasil pembagiannya di bawah ukuran standar, maka ini yang didapatkan akan menjadi top speed. Assalamualaikum, balik lagi di channel Popo Otomotif. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Bagaimana cara menentukan settingan gear yang tepat pada sepeda motor? Jadi pada dasarnya settingan gear ini terbagi menjadi dua kebutuhan. Yang pertama, teman-teman ada yang mencari top speed, ada juga yang mencari akselerasi. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, jika teman-teman mencari top speed pada settingan sepeda motor, maka yang dirasakan adalah napas motor tersebut terasa lebih panjang. Settingan ini lebih cocok bagi teman-teman yang berada di daerah dataran rendah dan banyak trek lurus. Contohnya seperti daerah perkotaan dan jalur pantura yang tidak banyak tanjakan dan turunan. Artinya di sini bagi teman-teman yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah perkotaan ataupun di daerah pantura, lebih cocok menggunakan settingan motor dengan mencari top speed. Karena untuk settingan ini motor akan lebih maksimal ketika dipacu ya. Dan untuk settingan ini biasanya banyak diaplikasikan pada event drag race. Jadi jangan heran ketika teman-teman yang mengikuti drag race, PR utamanya adalah mencari top speed. Dan yang kedua di sini settingan akselerasi. Dan ketika motor disetting menggunakan settingan akselerasi, maka napas yang dirasakan akan lebih pendek. Settingan ini cocok untuk daerah dataran tinggi dan banyak tikungan, contoh daerah pedesaan atau pegunungan yang terdapat banyak tanjakan dan turunan. Jadi bagi teman-teman yang berada di daerah pegunungan atau pedesaan yang mana di situ banyak tikungan, banyak juga tanjakan ataupun turunan, lebih cocok mengaplikasikan settingan akselerasi seperti ini. Karena ketika teman-teman berada di daerah pegunungan menggunakan settingan gear dengan top speed ini, maka motor akan sulit naik ya, karena settingan gearnya tidak cocok. Dan settingan akselerasi ini lebih banyak diaplikasikan pada event road race ataupun adventure. Bagi teman-teman yang menyukai motor trail adventure, tidak jarang gear belakangnya besar-besar karena mereka bukan mencari top speed tapi mencari akselerasi. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menyeting sepeda motornya dari standar ke top speed atau mencari top speed, prinsipnya ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa mengganti gear belakang jadi lebih kecil, 1 atau 2 tingkat. Misalkan gear standarnya 43 bisa diganti menjadi gear 41 karena di sini gearnya harus diperkecil. Atau bisa juga teman-teman mengganti gear depan jadi lebih besar, 1 sampai 2 tingkat. Misalkan gear depannya yang pertama standarnya adalah 13, bisa ditingkatkan menjadi 2 tingkat lebih besar, misalkan menjadi gear 15. Nah, ketika menyeting seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan settingan top speed. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang mencari settingan akselerasi, bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, ganti gear belakang jadi lebih besar, 1 sampai 2 tingkat. Contohnya misalkan gear belakang awalnya standarnya adalah 43, diganti
menjadi lebih besar. Misalkan menjadi gear 4-5 untuk yang belakang. Atau bisa juga karena mungkin teman-teman lebih simpel mengganti gear depan, bisa dengan cara ganti gear depan jadi lebih kecil 1-2 tingkat. Contoh misalkan gear depannya 13 diganti menjadi lebih kecil, bisa menggunakan gear 11. Nah, ini bisa diaplikasikan jika teman-teman mencari akselerasi. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mempersiapkan tabel yang berisi angka-angka settingan gear, baik itu gear depan maupun gear belakang. Yang pertama bisa teman-teman lihat pada tabel ini, di sini sudah ada angka gear depan. Misalkan di sini mulai dari gear 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan untuk yang ke bawah ini adalah settingan gear belakang atau angka gear belakang. Dimulai dari gear 35 sampai gear 55. Nah, di sini saya memberikan contoh kasus dari motor Satria 2 tak. Nah, kita tahu untuk ukuran standar gear dari motor Satria 2 tak, dia memiliki ukuran gear belakang adalah 43 dan gear depan gear 13. Nah, ini adalah ukuran gear bawaan pabrik. Nah, ketika teman-teman ingin merubah gear tersebut, harus disesuaikan apakah mencari top speed atau akselerasi. Nah, kita coba bagi dulu. Di sini 43 dibagi 13, maka akan menghasilkan angka 3,31. Ini patokannya. Nah, ketika teman-teman ingin mencari top speed, usahakan hasil dari pembagiannya berada di bawah angka ini, di bawah angka 3,31. Contoh, untuk mencari top speed, gear belakang misalkan tetap menggunakan gear standar, gear 43. Contoh misalkan kita hanya merubah gear depan karena dirasa lebih simpel, kita tidak perlu melepas roda ya. Jadi yang awalnya gear depannya menggunakan 13, kita rubah ya menjadi gear 15. Maka ketika dibagi 43 dibagi 15, maka yang didapat adalah 2,87. Nah, misalkan ini 43, gear depannya misalkan 15. Nah, maka yang didapat adalah 2,87. Nah, ketika hasil pembagiannya di bawah ukuran standar, maka ini yang didapatkan akan menjadi top speed. Nah, seperti ini. Kebalikannya, jika teman-teman di sini mencari akselerasi, misalkan tadinya awalnya gear bawaan pabriknya adalah gear belakang 43, gear depan 13, maka kita rubah. Misalkan gear belakangnya tetap nih, teman-teman masih menggunakan gear 43. Nah, kita rubah gear depannya menjadi lebih kecil. Misalkan di sini menggunakan gear 11. Maka 43 dibagi 11. Yang didapat hasilnya adalah 3,91. Nah, di sini ketika angkanya lebih besar dari ukuran standar, maka yang dihasilkan adalah akselerasi. Gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ketika teman-teman ingin merubah ukuran gear sepeda motor, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah itu mencari top speed atau akselerasi. Dan yang kedua, teman-teman juga harus bisa memperhitungkan terlebih dahulu. Jadi jangan asal ganti. Nah, silakan bagi teman-teman yang butuh ini bisa di screenshot saja sebagai nanti patokan. Misalkan dari standarnya berapa,
ingin mencari top speed, tinggal disesuaikan saja ukuran gearnya seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nah, semoga video ini bisa memberikan sedikit referensi bagi teman-teman yang ingin mencari ukuran atau settingan gear pada sepeda motor. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.